selamat pagi. Kembali menjumpai Anda dengan info yang faktual dan menarik bersama saya, Ardini. Inilah selengkapnya. Pemirsa, di tengah padatnya aktivitas kota Surabaya, terdapat sebuah masjid yang hadir dengan pendekatan berbeda. Masjid Pemuda Konsulat yang berlokasi di wilayah Tambak Sari menjadi perhatian publik karena menyediakan berbagai layanan sosial secara gratis bagi masyarakat umum dan para musafir. Mulai dari makanan, minuman, tempat istirahat, hingga perlengkapan mandi, semuanya dapat diakses 24 jam tanpa dipungut biaya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep, pengelolaan, dan dampak sosial dari kegiatan masjid ini, kita akan bergabung dengan Ian yang saat ini berada langsung di lokasi. Ian, silahkan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih Saudari Dini. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di Masjid Pemuda Konsulat Surabaya. Sebuah masjid yang beberapa waktu terakhir sempat viral dan banyak diperbincangkan karena menawarkan fasilitas sosial yang terbilang unik dan jarang ditemui di tempat ibadah lainnya. Di area yang bisa Anda lihat di belakang saya, setiap hari disediakan makanan gratis untuk puluhan hingga ratusan pengunjung. Tidak hanya itu, masjid ini juga menyediakan tempat istirahat bagi para musafir atau orang untuk sekedar beristirahat. Lengkap dengan matras, selimut hingga perlengkapan mandi, sampai sabun hingga shampoo. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana operasional kegiatan sosial ini dilakukan, saya sudah bersama salah satu pengurus Masjid Pemuda Konsulat Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum atas waktunya. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu nih. Siap. Dengan Ustaz siapa? Siap. Bismillah. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Muhammad Mufri Rizkullah, biasa dipanggil Mufri. Saya di sini profesi sebagai santri ataupun bahasa luarnya yang biasa sering dipakai marbot masjid. Jadi kami di sini pakai namanya santri. Jadi saya santri di sini. Oke, yang pertama program sosial apa saja yang menjadi kegiatan utama di Masjid Konsulat ini? Ya, bismillah. Kalau untuk program sosialnya, jadi kami itu ada program harian, ada program pekanan, ada program bulanan, ada program tahunan. Kalau program harian dimulai pagi itu ada namanya kajian majelis sadar subuh. Terus ada juga kajian tahfiznya anak-anak. Setelah itu nanti ada kegiatan sarapan, ada dilanjutkan dengan kegiatan warung makan gratis, ada kegiatan ambulan gratis atau mobil siaga. Itu yang harian. Kalau yang pekanan kayak misalnya hari ini nih, hari Sabtu itu ada ngaji namanya Majelis Sadar Diri. Kalau yang bulanan kita itu ada program berbagi sembako gratis. Pasar Bahagia namanya. Jadi sayuran, sembako itu kita bagikan tuh setiap bulannya. Ada juga rumah dokter gratis. Jadi kita pelayanan-pelayanan orang-orang itu cek-cek gula darah, kolesterol, dan lain-lainnya. Ada juga kita support guru-guru ngaji dan support ke pondok. Satu pondok tuh 500 kilo, kita bayar kita kirim beras 500 kilo, terus kita bayarin juga listriknya, kita juga kasih hadiah buat guru-guru ngajinya. Ada juga program bazar gratis. Jadi UMKM sekitar itu kita undang, kita borong, nanti suruh bagikan kepada masyarakat dan adik-adik yatim dan juga anak-anak sekitar. Ada juga program memuliakan adik-adik yatim. Terus yang tahunan paling lebih kesyukuran acara milad warung makan gratis, kalau enggak milad masjidnya. Seperti itu. Masya Allah, begitu banyak program-program. Ada lagi tapi saya lupa. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Makanan gratis yang disediakan setiap harinya, bagaimana sih proses distribusi dan juga berapa banyak porsi yang setiap harinya disediakan? Ya, kalau warung makan gratis, sebelum ke warung makan gratis, kita tuh setiap hari ada 3 program makan-makan. Program sarapan, program warung makan gratis, WMG PK, WMG Peduli Kanker Anak. Jadi setiap hari kita berjalan itu. Tapi kalau ditanya tadi warung makan gratis itu kita berbagi 250 porsi setiap harinya. Gimana cara distribusinya? Ya pertama, kita itu ada namanya santri karyawan, yang dimana ibu-ibu sekitar, itu kita berdayakan untuk dia masak.
Gitu. Jadi kita masak sendiri, belanja sendiri, kadang juga ada donasi-donasi kita manfaatkan. Nanti ibu-ibu masak, setelah masak ya udah dibagikan sesuai dengan jadwalnya. Karena warung makan gratis itu jalan setiap hari, tapi ada yang jadwalnya siang, ada yang jadwalnya malam. Tapi bukan berarti sehari 2 kali, sehari tetap sekali. Kayak misalnya kalau yang jadwalnya siang itu ada di hari Selasa, Rabu, Jumat. Ini mulainya startnya setelah sholat zuhur. Kalau yang malam, Senin, Kamis, Sabtu. Seperti itu. Gitu kalau warung makan gratis. Jadi setiap hari 250 porsi. Dan masak sendiri kita. Ini. Allah. Kemudian nih Ustaz, tantangan apa saja yang paling sering dihadapi baik dari segi operasional, pendanaan maupun koordinasi para relawan? Itu semua termasuk tantangan. Jadi donasi, manage SDM, terus dan lain-lainnya itu semua tantangan. Tapi tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan SDM yang unggul. SDM yang berkualitas, SDM yang cerdas, SDM yang siap menampung beban. Kayak gitu. Oleh karena itu, kalau ditanya apa sih sebenarnya menjadi sebuah keunggulan dari Masjid Pemuda Indonesia, sebenarnya bukan program, bukan eventnya, bukan bangunannya, bukan donasinya, tapi lebih kekuatan SDM-nya. Jadi gimana caranya kami di sini mencetak satu SDM, tapi dia bisa memimpin banyak orang. Satu SDM, tapi dia bisa menanggung beban banyak. Seperti itu. Makanya kami ikhtiar sekali gimana caranya SDM ini tuh paham tentang pergerakan. Karena kalau SDM-nya sudah cerdas, SDM-nya sudah unggul, tadi tuh kondisi-kondisi masyarakat yang kurang suka, justru kita sikapi dengan bijak, dengan sikap yang dewasa. Seperti itu. Jadi lebih ke SDM tantangan terbesar kita. Bagaimana mengasuh, mendampingi, mendidik SDM Masjid Pemuda Indonesia. Baik Ustadz, terima kasih atas Sama-sama. waktunya dan juga penjelasannya. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik pemirsa, dari keseluruhan wawancara dan pengamatan kita tadi di lapangan, Masjid Pemuda Konsulat hadir bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pelayanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah kondisi sosial saat ini, keberadaan masjid seperti ini memberikan contoh bahwa ruang ibadah dapat memainkan peran strategis, dapat memperkuat solidaritas, membantu kelompok rentan, dan menyediakan kenyamanan bagi para musafir. Para pengurus, relawan, hingga para masyarakat bahu-membahu untuk memastikan kegiatan sosial tetap berjalan setiap harinya. Dari Surabaya, saya Ian kembali ke studio. Terima kasih Ian atas laporannya. Pemirsa, layanan sosial yang dilakukan oleh Masjid Pemuda Konsulat menunjukkan bahwa peran rumah ibadah dalam masyarakat dapat berkembang jauh lebih luas, sekaligus menjadi penguat nilai gotong royong dan empati. Semoga upaya serupa menjadi inspirasi wilayah lainnya. Berita selanjutnya tetap bersama kami, saya Ardini. Sampai jumpa.